wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Vanis Widyasari, nomor absen 2 dari kelas 11 TITL 1. Di sini saya akan mewakili teman-teman dari kelompok saya yang beranggotakan 5 orang akan menjelaskan tentang periodasi perkembangan demokrasi Pancasila. Pertama, saya akan menjelaskan tentang indikator demokrasi, yaitu akuntabilitas. Periode 1945 sampai 1949, Ir Soekarno memasukkan asas mufakat atau demokrasi dalam usulnya tentang dasar negara Indonesia merdeka yang kemudian diberi nama Pancasila. Periode 1949 sampai 1959, pertanggungjawaban sangat tinggi yang dilakukan pemegang jabatan dan politis umum pada periode ini. Hal ini dapat terjadi karena berfungsi parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol. Periode 1959 hingga 1965, Presiden Soeharto menerbitkan suatu dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang dikenal dengan sebutan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Periode 1965 hingga 1998, Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan karakter perukan, namun harapan tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Pada periode 1998 hingga sekarang, pada periode ini, Presiden Habibie membuat fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Andi Triaji. Saya Andi Triaji, absen 8 kelas 11 TITL 1. Saya akan menjelaskan tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila pada periode 1949 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya meskipun pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan, seperti yang terjadi pada Insinyur Juanda Kartawijaya yang diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen. 2. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi.
Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet pada periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas tersebut. Ketiga, kehidupan kepartian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai. Pada periode ini, hampir 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Campur tangan pemerintah dalam hal rekrutmen boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya. Keempat, sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada 1945. Tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya, dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat pemerintah daerah. Keenam, indikator tersebut merupakan ukuran dalam pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Akan tetapi pelaksanaan tersebut tidak berumur panjang. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun. Seiring dengan dikeluarkannya dekret oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan konstitusi dan kembali kepada UUD 1945. Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong, sehingga beliau menganggap bahwa sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sumawati dari kelas 10 KIDA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola rekrutmen politik. Pada periode 1945 sampai 1949, dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartean di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya. Pada periode 1949 sampai 1959, di sini campur tangan pemerintah dalam hal rekrutmen boleh dikatakan tidak ada sama sekali, sehingga setiap partai bebas memilih ketua dan anggota pengurusnya. Pada periode 1959 sampai 1965, peranan lembaga legislatif dan sistem politik nasional lemah. Selain itu, proses rekrutmen politik untuk lembaga ini, DPR RI pun juga ditentukan oleh Presiden. Pada periode 1965 sampai 1998, rekrutmen politik bersifat tertutup kecuali anggota DPR yang dipilih melalui pemilu. Sistem rekrutmen dengan semangat demokrasi. Nah, pada periode 1998 sampai sekarang, pengisian jabatan politik dilaksanakan secara terbuka, di mana setiap warga negara yang mampu dan dipenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya G. Kardiansyah dari kelas 11 TITL 1. Periode 1945 sampai 1949. Pada periode ini pemilu belum dapat dilaksanakan, sekalipun hal itu telah menjadi salah satu agenda politik utama.
periode 1949 sampai 1959. Pemilu dilaksanakan satu kali, yaitu pada tahun 1955. Pemilu dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Setiap parpol berkompetisi dan pemilih bebas tanpa tekanan. Periode 1959 sampai 1965. Pemilu tidak pernah dilaksanakan pada periode ini. Periode 1965 sampai 1998. Pemilu dilaksanakan sebanyak 6 kali, rutin 5 tahun sekali, tapi kualitas pemilu masih jauh dari semangat demokrasi. Periode 1998 sampai sekarang, pemilu dilaksanakan jauh lebih demokrasi dari yang sebelumnya. Rakyat bisa memilih pemilih atau wakil rakyat dengan pilih langsung oleh rakyat. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Christian. Saya Fristiano Prasetya, nomor absen 18 dari 11 TTL 1. Saya akan menjelaskan periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Pemenuhan hak-hak dasar warga negara periode 1945 sampai 1949. Semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama. Next, periode 1949 sampai 1959. Masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dicurangi sama sekali. Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta pemilih umum. Next, periode 1959 sampai 1965. Hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Kritik dan saran dari lawan-lawan politik presiden tidak banyak diberikan. Mereka tidak mempunyai keberanian untuk menentangnya. Next, periode 1965 sampai 1998. Pelaksanaan hak dasar warga negara sangat lemah. Bahkan dunia internasional sering menyoroti politik Indonesia berkaitan erat dengan perwujudan jaminan dan hak asasi manusia. Next, periode 1998 sampai sekarang. Sebagai besar, rakyat terjamin hak-hak dasarnya, baik kebebasan berpendapat dan bermusyawarah dan sebagainya.